Ada Qatadah Al-Harits bin Rabi'i radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abi Qatadah, namanya Haris. Abi Qatadah itu gelarnya. Abu Bakar itu gelarnya itu namanya Utsman. Abu Bakar itu Utsman. Tapi orang kalau dibilang sahabat Nabi Utsman bin Affan atau orang Utsman Abi Quhafa. Tadi Yang terkenal gelarnya artinya Abu Bakar. Namanya bukan Abu Bakar. Siddiq itu Jadi gelar juga lah. Abu Bakar sudah Siddiq. gelar, istilahnya itu kuliah namanya. Ya, Abu pakai umum itu bukan namanya sebenarnya. Dari sini namakan Ummi Kulsum. Bukan nama sebenarnya. Ummi Kulsum. Namanya siapa? Ummi Maktum. Abdullah namanya. Tentang itu Arab itu kalau nama ada 3, nama, kuliah, lakob. Sirajuddin itu bukan nama. Samsuddin itu bukan nama. Itu namanya lakob. Di sini jadi nama ya. Jalaluddin gitu kan. Dari segi nahu, nah itulah lagi tak cocok di nahu tapi dipakai orang. Kalian belum belajar ilmu alam, kalau kalian udah belajar jadi ilmu alam, buka semuanya. Abu Qatadah. Menunjukkan bahwa bodohnya dokter Ramli. Kalau ngaji malam Rabu sore sama Selasa Senin sore Ustaz. Aku buka ya. Terusnya Ustaz aja yang ngadapinya kan? Enggak mau. Tapi kalau dia masuk ke gelanggang, pukul ibas. Nggak mau datang-datang orang tua. Bulan Sabtu pertama aku lebih muda, dia lebih tua. Kalau nggak gini aja lah Ustaz kasih aja lah aku bahannya. Saya kasih bahannya, biar saya aja yang ngadepin. Salah dia mati kan, nggak dobit dia apa yang aku bilang itu tadi kan semua. Karena lebih ciri wali-wali dari. Oh Bismillah, doa pakai Bismillah. Salah dia masuk, padahal aku ngasih bahan bukan itu. Dia masuknya kan udah kepepet, nggak bisa dia masuknya. Ini bilangnya, saya pokoknya gini, saya termasuk orang yang pakai Bismillah nomor 2. Kenapa? Karena saya ngikut guru saya. Di antaranya guru saya Ustaz Hamdan Abbas, Ustaz Jalaluddin. Mereka semua pakai Bismillah, maka saya pakai Bismillah. Nah, itu salah hujahnya. Walaupun betul untuk diamal, tapi dalam berhujah itu salah. Itu namanya dalil amal, bukan dalil hujah. Ini sekarang posisinya dalam keadaan berhujah, dalilnya nggak bisa itu. Untuk beramal boleh, dalil untuk beramal boleh, dalil untuk berhujah salah itu. Dibilangnya, dengarkan aja apa. Dia pun salah juga hujahnya, dibilangnya Ustaz Hamdan itu fikihnya dia itu belajar di Mekah sana. Iya bukan ahli hadis, bukan dia ahli hadis katanya, nggak mau menganggarkan dia katanya profesor dari hadis itu. Terus Ustaz Jalal itu tuh karena itu bukan ahli hadis. Dibilang satu lagi si Ustaz Ansari itu dibilangnya Ustaz siapa Bahrum Ahmad juga kayak gitu, guru saya. Dibilang ya Ustaz Bahrum Ahmad katanya di Mekah di supir taksi. Mau di situ aku ketebakar kupingku beneran. Saksi hidupnya Atuk si Alpi, itu kawan Atuk si Alpi ngaji di Mekah itu. Saksi hidupnya bahwa dia itu ngaji adalah Tuan Azrai, itu kawan dia ngaji di Mekah itu. Kurang ajar nilai. Enak aja dia bilang itu, bukan ngaji dari sana supir taksinya dia itu kan. Mana sih aku? Jadi apa Ustaz bilang gitu. Nggak ada. Nah ya udahlah saya diam aja lah. Nah salah, jangan diam gitu. Oke Ustaz, kalau itu adalah bukan makanan ahli hadis, berarti menurut Ustaz nggak boleh orang berkomentar tentang hadis kalau nggak ahli hadis, gitu kan Ustaz? Atau dengan kata lain, ahli fikih nggak boleh mengomentari hadis, gitu kan Ustaz? Kalau kayak gitu tes dia. Sekarang saya tanya lah, dari Ustaz bilang berdoa nggak boleh bismillah apa coba?
Gak bisa dia nyebut ayatnya itu, pasti dia nukil kepada Adhkar Imam Nawawi. Atau dia menukilkan hadis lah, banti lah itu kalau dia menukilkan hadis. Bacanya hadis itu lah ya bla ubi bismillah. Hadis Kulo amrin tiba dan misalnya itu dibacanya. Jangan tanya artinya, salah pertanyaan artinya aku bilang. Hukumnya apa? Itu hadisnya, hukumnya apa? Nah, itu dilalah namanya. Kalau ada orang bilang innama amalu binniyat, jadi hukum berniat itu apa? Itu pasti kerjaan mujtahid, bukan kerjaan ahli hadis. Karena mau keluar hukum. Ahli fikih itu nanti ditanya. Ahli usul fikih itu nanti ditanya. Kalau dia jawabnya, apa coba dia jawabnya? Kalau dia bisa jawab haram, salah, Ustaz nggak boleh. Itu bukan bagian Ustaz kalau mengeluarkan hukum haram atau tidak. Itu urusan orang fikih. Orang hadis bilang aja ini hadisnya udah selesai. Atau hadis ini sahih atau enggak itu udah selesai. Hukumnya bagaimana? Ustaz nggak punya wewenang untuk itu udah. Kalau dia udah terdiam baru dibalik. Coba Ustaz tunjukkan sama aku satu orang ahli fikih yang nggak ahli hadis. Baru lepar dia kan. Adakah Imam Syafi'i nggak ahli hadis? Kalau nggak keluar kitabnya Musnad Imam Syafi'i. Adakah Imam Malik itu nggak ahli hadis? Kalau nggak keluar Muwatta. Ahli hadis lah. Kalau Imam Hanafi itu nggak ahli hadis, kalau nggak ahli hadis dia nggak keluar Musnad Hanafi. Imam Hambal itu nggak ahli hadis, nggak mungkin keluar hadisnya itu Musnad Imam Hambal. Mau tahu lah aku siapa ahli fikih yang nggak ahli hadis? Imam Nawawi nggak ahli hadis, nggak bisa dia mensyarah ketemu secara Muslim. Itu tanda kedangkalan ilmunya. Jahil. Dipikirnya dia hebat, padahal dia bodohnya minta ampun. Suatu saat nanti ketemu juga itu sama aku nanti di majelis. Ketemu dia majelis kulibas. Dapat dulu. Tapi jangan aku dipancing ya. Kalau aku dipancing, mancing aku nggak mau. Nggak mau aku. Diajak, datangi nggak mau. Kalau dia ganggu majelisku, nah itu baru. Nyari asal itu namanya. Sama Sama profesi. Sama itu. Setali 3 uang. Sama nggak ngerti usul fikih itu dua. Sama itu aku bilang usul fikihnya Ponten 4 tuh dia ngamuk kali dia bilang kayak gitu disampaikan muridnya sama dia. Siapa si Bambang itu katanya gitu terus. Degilnya itu udah tahu salah nggak mau dibikin juga katanya. Sederhana saja ya. Kalau berani mengeluarkan statement mesti ada dasarnya. Dasarnya itu dari mana? Kalau fatwa ulamanya dasarnya, berarti dia nggak tahu thoriqul ijtihadnya. Thoriqul istinbatnya dia nggak tahu. Kalau nggak tahu thoriqul istinbat namanya taklid. Kalau dia boleh taklid ke sana, ya boleh taklid kemana? Jadi kan nggak mau ikut Imam Nawawi katanya. Imam Nawawi itu siapa? Mujtahid kan? Kalau dia itu Imam Nawawi mujtahid, berarti kita boleh dong mau ikut mujtahid yang lain. Ada ijtihad lah yang kuat bil ijtihad. Macam mana yang usul fikihnya lagi tuh? Banyak kali kesalahannya. Untuk menjawab satu pertanyaan dia aja, itu udah panjang kali jawabannya. Jadi macam mana mau ngabis 17? Satu pertanyaan aja dia udah jatuh. Dia nulis sampai 18 masalah. Disebar-sebarkan pula itu kemana-mana. Yang bilang berdosa kalau baca bismillah ketika berdoa siapa? Nggak ada, kita pun nggak ada bilang berdosa. Jadi kalau mau dibaca nggak berdosa, nggak dibaca nggak berdosa. Habis masalah kan? Kalau nggak ada masalah dia ngapain dibicarakan? Orang soleh malah gitu bismillah. Heran kali aku nengoknya. Aku itunya nggak keberatan kalau dia nggak menyinggung guru-guruku. Orang-orang alim orang kan itu sekalimat dia selalu. Hafiz Yadid sekarang sudah nggak bisa jalan ya. Iya. Alif masih bisa ya. Mana bisa jalan lagi? Ini nggak ulama ya. Orang bilang karena penyakit bulannya. Kalau aku bilang enggak. Udah nggak pakai tongkat lagi dari saat. Di kifarat Tuhan itu. Kita tinggal nunggu. Roda. Udah. Kita tinggal nunggu macam mana sekarang masalahnya.
aku tetap percaya sama Pak nasihat-nasihat ulama. Hati-hati, orang alim itu hadis Nabi, dagingnya racun. Dagingnya racun. Jangan hina ulama. Nggak setuju itu nggak ada masalah. Kecuali ulamanya itu udah sesat, ahli bid'ah, sesat, nah itu lain lagi. Itu memaknai orang yang dilaknat Allah. Menyelamatkan orang dari kesesatannya, kita memang disuruh gitu. Itu lain masalah. Ini Tuan Thohir dibilangnya, aduh, nah ini Tuan Zain Mahmud dibilangnya salah, Tuan Azra'i dibilangnya salah. Astagfirullah. Hanya karena Tuan Azra'i pakai baca doa pakai bismillah, Tuan Zain Mahmud berdoa pakai bismillah, Tuan Thohir berdoa pakai bismillah. Memang begitu ya, saya pun dulu gitunya. Tapi itu saya setelah menemukan ini, itu tandanya ada satu di antara dua mereka itu. Tahu kitab-kitab yang saya bilang ini, tapi tidak beramal sesuai dengan kitab-kitab ini. Kedua, kitab ini nggak mereka jumpai. Astagfirullah. Orang dia pun hidup belakangan kok, masa tuan-tuan itu nggak tahu kitab Al-Qur'an aja, masa tuan nggak tahu sih? Kan mereka itu dah menghinanya itu sama ulama. Menghina namanya itu, dianggap bikin keterangan palsu kan namanya. Fitnah. Ya tunggu aja, racun itu, dagingnya itu racun lama kalau udah gitu. Kalau dia bilang saya nggak setuju dengan itu, saya ikut fatwa yang ini karena berdasarkan pemikiran saya, kesimpulan saya bahwa ini yang benar, yang itu salah. Udah terserah, itu nggak masalah. Dalam perjalanan fikih biasanya seperti itu. Nggak mau taklid kemari, taklid ke sana, nggak apa-apa ya. Tapi kayak gitu, jam kali ya. Aku tengok ya sampai sekarang itu nggak bisa minta maaf itu, dan pasti dibalas Tuhan karena itu menyangkut dosa sama manusia. Tuhan lepas tangan dan itu disegerakan Tuhan azabnya di dunia. Tinggal nonton aja kita. Tinggal nonton aja misalnya. Orang yang nggak ngerti itu berarti menganggap bahwa lama-lama, yang bodoh lah kalian, ini salah ini ulama dulu nih. Kemakan apa dia rasanya kan? Kalau orang mau diselamatkan Tuhan, terpikir juga nya gitu. Masa, nah, gitu kalau orang kasih hidayah gitu. Masa aku jumpa sama Tuan Thohir. Iya ini belakangan ya, aku macam mana tetangga Tuan Thohir ini. Macam si Mail siapa itu mana ngerti kan istimbat itu, tapi dia nggak percaya nang ngomong orang itu. Orang dia hidup sekampung, dari kecil nampaknya Tuan Thohir di kampungnya itu. Macam mana pengaruhnya, macam mana caranya. Dari ayahnya bisa nampak, dengar dia ayahnya ikut ngaji sama Tuan Thohir. Kan dia nampak sendiri orang di kampungnya. Kampung dia sendiri. Macam mana debutnya Tuan Thohir itu kan tahu dia. Masa sanggup dia bilang kan Tuan Thohir itu nggak beres? Salah, sesat. Karena ngaji bukan Tuan Thohir. Sekarang ngajarnya. Udah nggak ngajar lagi, nggak bisa lagi. Sebentar lagi, udah mulai itu, lumayan saya. Wah, ya buat oke. Memang gue sudah lama ya. Jangan, kalau nggak setuju itu hak kita. Kalau nggak taklid kemari. Tapi masalahnya kalau sampai menghina. Si Raden lah itu minta nanya sama, cuma Ustaz terangkan dulu macam mana istimbannya. Terangkan, direkamnya. Siap itu tanya sama si siapa si Daya. Abang ngerti tak? Enggak. Ini Ustaz panjang kali lebar menerangkan itu abang nggak ngerti? Enggak. Ini kenapa direkam? Ini untuk bahan, mana tahu aku nanti udah pandai, bang aku akan ngerti nanti kalau udah pandai. Sekarang aku nggak ngerti lah kan. Pakai usul fikih, pakai mustalah hadis. Kau belajar usul mustalah hadis enggak? Gimana coba? Nahu kau pun masih belum selesai. Gimana? Gimana mau ngerti? Orang makanannya banyak. Tinggal percaya sama aku apa enggak? Tinggal itu kan? Kalau datang si Andi enggak gitu jawabnya. Bisa ya Ustaz. Ustaz pandai. Ustaz bilang aja macam mana macam mana jalannya supaya kami tahu yang Ustaz bilang itu benar. Orang kami memang nggak tahu. Ustaz terangkan pun panjang kali, kami nggak ngerti juga.
Kan bisa aja Ustadz bilang itu entah apa-apa supaya menunjukkan Ustadz itu tahu. Gitu dibilangnya sama aku. Aku senyum aja lah dibilangnya kayak gitu. Itulah ruginya orang bodoh, aku bilang kayak gitu lah terus. Nggak mau tahu dia. Kalau udah tahu nyawa bodoh, jangan menengkari orang pandai, gue bilang kayak gitu. Mau ikut silakan, nggak mau sudah, nggak usah ditengkar-tengkari, gue bilang. Udah tahu kan kau bodoh kan? Kalau kau udah tahu kau bodoh, nggak usah kau tengkari, gue bilang. Kena. Hah? Nggak datang ya. Datang juga kalau dia. Yang ceplos-ceplos aja kok lagi. Gitu dibilang sama aku. Ustadz bisa, Ustadz ini memang selalu apa triknya itu dikeluarkan Ustadz yang aneh-aneh yang kami nggak ngerti gitu ya kan. Macam mana kami mau ngerti? Ya Ustadz menang aja lah kalau Ustadz orang yang Ustadz bilang itu kami nggak ngerti gitu kayak gitu. Jadi kenapa kau tengkari tadi? Gue bilang kayak gitu. Udah tinggal mau ikut apa enggak, percaya atau enggak, udah itu aja. Gue bilang nggak percaya nggak usah, percaya ikut. Udah gitu aja, nggak apa-apa itu sama aku. Tapi kenapa ditengkari? Udah tahu bodoh kenapa tengkari? Gue bilang. Jadi yang pusing sendiri. Ya kalau nggak mau ikut kan nggak apa-apa kan. Ah terserah Ustadz itu, aku tetap kayak gini. Ya nggak apa-apa dah. Itu hak kok. Makanya kalian tuh jadi orang pandai. Paling tidak ini kitabnya yang bilang apa aku bilang ini kan gitu. Apa nih maksudnya? Entah, kau baca sendiri aja. Kitab Melayu, nggak peduli kitab Melayu tapi pokoknya ada. Daripada yang ngikut kau bagus ngikut tapi ini aku kan gitu. Panas hati saya sebenarnya. Jadi kayak gitu. Kapan kena ini dokter? Banyak kali orang tersesat jadinya. Awalnya panas tengoknya. Ini karena udah dapat masukan dari aku nya itu. Enggak entah-entahan juga nya itu. Ya yang telaknya itu tahu apa itu? Lompat-lompat manjat, nggak bisa megang manjat satu itu susah dipelajari. Itu tandanya dia nggak ngerti apa itu madhab. Nggak ngerti dia itu thoriqul ijtihadnya ketika Imam Syafi'i keluar mendirikan madhab sendiri padahal dia itu asalnya murid Imam Malik. Macam mana ceritanya? Dia nggak tahu, cuma cerita sejarahnya, bukan cerita uraian ilmunya. Apa yang membenarkan sehingga Imam Syafi'i itu dianggap tidak salah dia mendirikan mazhab sendiri, padahal dia itu murid langsung dari Imam Malik. Uraiannya secara ilmiah dia itu nggak tahu. Itu kalau nggak ngerti usul fikih nggak selesai itu, biar macam mana pun nggak akan selesai itu. Jadi mesti belajar lah usul fikih. Macam mana? Relatifkan gimana? Kan euforia aja nya itu supaya keren aja dia itu. Yang penting ada blow up-nya. Yang penting coba dia di hadapan Ustadz Masud. Ini guru saya, ini cium tangan Ustadz Masud. Dia yang penting asal sanggup aja kita bilang, Pak Ustadz baca maulid tempat kami, tapi maulidnya isinya begini Ustaz, begini. Ini hajat satu orang direktur PTPN 2 di tempat kami, dia yang nanggulangi semuanya dan dia titip supaya ini pembahasannya. Wah, dibikinnya macam kita kali tuh. Dia udah tahu sponsor PTP, direktur PTPN nih paling sedikit 3 ikat itu. Masih kata bayang itu. Ustaz jabat semua. Pemko, PTP. Sekarang dia ketua Gapai Sumatera Utara. Apa cerita duitnya itu cuma selalu ada gerakan subuh, apa donatur. Kemana duitnya itu semua? Kita mau bangun swalayan nih supaya ekonomi Islam ini terbangun. Kita bangun ekonomi sendiri. Ahli ekonominya entah siapa. Kapan pula? Kalau mau cerita ahli ekonomi, ngerti bab muamalah, kapan pula khatam kitab muamalatnya?
semalam diperiksa apa, aku yang khawatir hari ini aku diawasi orang di Paraku itu, kemanaan itu nomor dia itu udah kena sadap sama BIM bukannya. Coba semalam HP ku diminta sama ayah itu dia itu di tesnya dia kan nggak tahu orangnya HP apa biasa ini rupanya itu HP kalau ada kode-kodenya itu di PJ ketahuan nanti itu disadap atau enggak, keluar nanti kode aksesnya kemudian sadapnya angka-angka gitu seluruhnya. Aku punya dicobanya enggak, oh berarti nggak disadap. Udah juga itu aku bisa dari dia dapat cara ini. Enggak, itu pasti ada yang ngasih tahu, dia kan orang pasaran kali. Kawan dia intel dikasih tahu. Anaknya cobanya itu keluar gitu. Oh berarti udah pernah sadap dong. Berarti setiap kali nelpon ada catatannya. Kalau udah disadap kan gitu. Buang lah kartunya. Caranya dimatikan lah. Api pun nggak bisa itu, api jangan nggak dibuang, api pun dibuang. Buang juga rekam tuh ya. Rekodnya aja. Lu waktu pertama kali keluar BlackBerry, rame-rame orang BlackBerry, katanya nggak bisa disadap. Nggak tahu malah punya BlackBerry tambah kena sadap. Malah disadap. Ada customer code-nya. Sekarang ditinggalkan orang BlackBerry ya kan? Pejabat pun nggak mau lagi belum masuk Android. Pokoknya Android pun bisa rubah juga rupanya. Keluar lagi nanti tuh. Tapi sadap kan ada peraturan ya Pak? Sadap ini. Negeri ini yang boleh menyadap pertama BIM, kedua KPK, ketiga kejaksaan. Itu kebal hukum ini terhadap undang-undang sadap. Dari undang-undang sadap itu dia dibilang boleh. Dalam agama namanya tajasus. Quran mengatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan ngintip-ngintip. Jangan menghibah di antara kalian. Apa diintip-intip orang? Ini aja sih itu. Dosa itu, dosa besar ya. Kalau dalam rangka mencegah orang, menangkal sesuatu. Tapi kalau belum adanya, langsung diintip-intip. Indikasinya pun belum ada, diintip-intip itu bahaya. Sayyidina Umar aja ngintip udah nampak indikasinya kena deh. Orang ngintip dia dari ventilasi orang naik di atas bulan tuh tengoknya. Nah, kan betul kan? Tutup orang pintu. Dengar suaranya keluar seperti orang pesta narkoba. Naik ke atas, oh bonjol dia dari atas. Dibilangnya lah, ah kalau ini rusak bukan ini. Enak aja yang apa itu ngomong, yang punya rumah. Dibacanya ya tulisan. Kalau tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Mana sih nomor dirinya? Oh, nggak boleh tajassusnya. Ah, berdosa kau ini kan. Nah, nggak jadi di apa? Pulang ke Umar. Nggak jadi ditangkapnya orang itu. Ada ya ambil caranya. Itu kan udah. Aduh. Ya ini lapiknya yang mau tidur. Sini aja kemarin benar. Oh. Panas. Enggak mau iya ya. Enggak loh, enggak panas, enggak panas. Mas aja lah. Udah. Usah itu udah bikin kali nengok apa itu tulisan itu. Hah? Aku nggak ke bahasa Indonesia kan, bahasa Arab sih. Nggak mau aku terjemahkannya. Ada sedikit kesimpulan-kesimpulannya aja. Tapi kalau nukilan-nukilannya itu bahasa Arab. Kesimpulannya aja, bikin juga kesimpulannya bahasa Indonesia. Top 17 apa? 17 pertanyaan. Tinggal 2 atau 3 lagi yang belum. Nukilan kitab semuanya, bukan aku yang berpendapat. Ulama semua. Jawab. Dia itu nggak punya kitabnya ya.
Dia bilang itu, atau mungkin dia nggak paham malahan apa yang bilang itu. Nanti di ujung mau bikin usul fikih sedikit. Nah, dia sadar bahwa ini masalah. Cepat Ustaz, biar udah siap nanti Ustaz, apa ya Ustaz? Kopi ya untuk kami ini. Nanti gitu. Bukan pendapatku, nggak ada pendapat ini satu. Semua nukilan dari ulama dan dari kitab kita. Larangan itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annau qoma fihim, bahwasanya berdirilah, bahwanya dia berdiri pada mereka, pada farolahum anna jihada fi sabilillah wal imana billah afdalul a'mal. Nabi sedang apa ini? Pidato lah ya, khutbah ya, mengatakan dia berdiri di antara sahabat-sahabatnya. Pada farolahum, mengingatkan dia bagi mereka bahwasanya jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah itu dan iman kepada Allah itu seafdal amal. Faqama rajulun, berdiri satu orang laki-laki, yang lain duduk nih maksudnya, Nabi berdiri sendiri. Yang berdiri satu orang laki-laki, faqala ya Rasulullah, ara'aita in kutil tu fi sabilillah tukaffiru anni khotoya, ya. Bagaimana pendapatmu jikalau terbunuh aku pada jam 9? Kan disuruh jihad tadi. Sekarang aku terbunuh. Kan tadi sebaik-baik amal adalah jihad fisabilillah dan beriman kepada Allah. Lalu dia tanya, kalau aku terbunuh pada itu, tukaffaru anni khotoya, ya. Apakah tukaffaru? Apakah diampunkan, dikifaratkan daripadaku dosa-dosaku? Aku terbunuh. Faqala lahu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Tapi kau matinya itu dalam keadaan sabar menerimanya. Terus muhtasibun, berharap supaya diampunkan Tuhan dosamu gitu ya. Muhtasibun itu mengharap pahala gitu. Memang mengharap pahala dia berbuat itu. Ada orang bilang kalau mengharap pahala syirik katanya. Goblok kali lah gitu. Nanti di hadis yang sering digunakan khatib ya, imam-imam atau penceramah-penceramah pada waktu Ramadan, mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Kamu coba. Guru kau sering ya itu bilangnya kan? Hah? Enggak apa ya? Tapi kau bilang orang itu sok kali anggar-anggar kali hadis, anggar apa? Bahasa Indonesianya aja. Oh, bahasa Indonesianya. Ujungnya bid'ah. Oh ya, ujungnya bid'ah. Man soma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan beriman, ihtisaban, dalam keadaan mengharapkan pahala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ihtisab itu artinya ngarap pahala. Kalau ada orang bilang ngarap pahala kalau beribadah itu syirik, dikau lah itu pandian kau dari Nabi gitu. Bisa mengharap ya, ngarap pahala ya. Iyalah, ngarap pahala apalagi. Kalau kita beribadah nggak ada harapan, nggak dikasih Tuhan itu. Karena Allah Ta'ala itu bergantung kepada prasangka hambanya.
Kalau kita udahlah pokoknya aku beribadah saja, nggak dikasih nggak apa-apa lah. Iya, nggak dikasih Tuhan betul. Berharap aja karena nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Mungkin salah syaratnya maka nggak dikasih. Syaratnya tadi mati dalam peperangan itu diampun dosanya. Sobirun, dia sabar. Kedua, muhtasibun, mengharapkan pahala. Mukbilun, diterima Tuhan. Ghairu mudbirin, bukan orang yang lari tunggang langgang. Mudbir itu perang, kayak melarikan diri dalam pertempuran, ngelak-ngelak, berondok-berondok, serupa siapa itu yang waktu cerita Priuk itu, Mbah Priuk. Kan si yang mati itu kan dari pihak Satpol PP. Dia itu sebenarnya berondok-berondok itu, nggak mau dia ikut apa. Pokoknya salah malahan. Di sudut-sudut ya. Iya, di sudut-sudut, bukan dia ikut serangan ke sana itu ya. Dia nggak mau karena dia anggota jemaah itu. Tiap malam Jumat dia ikut ratipan di situ. Orang dia memang penduduk situ. Nggak betul ini kan gitu. Mau ngelawan dia. Pagi-pagi dia mau pergi udah bilang sama mamanya, pergi apa enggak aku ini emak. Iya. Itu orang bodoh nggak ngerti. Itulah orang jahil. Bahaya kali jahil itu memang. Seharusnya kalau udah tahu itu mungkar, biarlah dipecat loh ya, nggak usah pergi lah, aku nggak bisa ngalangi, jangan ikut. Harusnya kan gitu. Itulah ngajinya kurang apa ya. Biar aja dipecat dari Satpol PP kenapa rupanya? Gak dikasih gaji, ditangkap, ya biar aja. Daripada berdosa mengikuti kerjaan berdosa kayak gitu. Tak taunya masa ngelawan waktu itu. Pikirnya itu yang paling lemah posisinya, orang dia berondok. Bukannya ikut dia ke sana. Itulah yang dihajar malahan, mbak mati. Jadi kalau gini pun gitu, kalau dia itu mati konyol, ya mati konyol itu. Kasihan memang, tapi itulah bahayanya jahil itu. Bahayanya nggak punya ilmu itu kayak gitu, bisa mati konyol nantinya. Ini gitu, dia ghairu mudbirin. Kalau mudbir itu artinya dia mau lari sebenarnya dari perang sabilillah. Tapi di situ juga misalnya udah mau melarikan diri atau malah kena sasaran tembak, panah nyasar, mati dia di situ. Nah, itu nggak dapet panggilan ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta. Nah, kalau udah kayak gitu macam mana kata kau? Kanan. Qala ara'aita in kutirta fi sabilillah atakaffaru anni khotoya ya. Tanya lagi dia yang itu juga tanyanya. Apa pendapat kau kalau aku terbunuh pada sabilillah? Adakah terampuni daripadaku dosa-dosaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya. Anta sobirun wa anta sobirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin ilad dain. Ditambahin Nabi. Itulah kalau banyak kali tanya kayak gitu. Tambahin. Ditambah yang tadi, kau sabar, kau mengharap pahala terbunuhnya itu, kau orang yang diterima Tuhan itu. Terus tidak orang yang lari dari perang, kecuali iladen, orang yang meninggalkan utang. Pergi sabilillah pun kalau punya utang awak mati terbunuh situ, enggak tuh kafir pokoknya ya, enggak diampunkan dosanya. Yang enggak diampun dosanya itu masalah utang itu. Kenapa dia sampai mati ninggalkan utang? Karena utang itu doa sama manusia. Allah Ta'ala lepas tangan dalam masalah utang itu. Makanya pikir-pikirlah hari ini kita punya utang nggak sama orang gitu. Kira-kira ya itu urusannya itu nanti. Janji. Kalau nggak sanggup, Janji termasuk utang juga. itu janji termasuk utang dari segi wajib ditunaikan. Bukan sama nilainya dengan utang sama kali, enggak. Itu tasbih. Fa inna Jibrila qala li dzalik. Tegaskan sama Nabi. Jibril ngajari aku itu. Kenapa sampai 2 kali tanya? Itu kan seperti nggak percaya kan? Itu sampai Nabi, Jibril ngajari aku itu kan. Ya, itu wahyu ya, bukan inisiatif Nabi sendiri. Kita habiskan aja. Sampai bab berikutnya. Kita punya khatam. Kalian belum? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis.
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dia, "Atadruna manil muflis?" Adakah kalian tahu, kata Nabi, siapa itu orang yang bangkrut? Muflis itu bangkrut. Qalu, mereka berkata, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Muflis itu, orang bangkrut itu sama kami adalah orang yang tidak punya duit dan tidak dia punya barang-barang lagi, barang dagangan udah nggak ada. Kan gitu kalau orang berdagang, nggak punya duit lagi, barang-barang laku tapi duit nggak ada, banyak utang daripada barang-barangnya. Faqala, maka bersabda Nabi, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hada wa qadafa hada wa kalama hada wa safaqa dama hada wa daraba hada wa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Orang bangkrut itu dari golongan umatku adalah orang yang datang nanti di hari kiamat sampai dia ke padang mahsyar itu dengan bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi dia juga datang wayati waqad satama hada, tapi dia datang juga dengan dosa, dia pernah menggunjing orang, menghina orang, satama menghina ya. Wa qadafa hada, menuduh orang berzina. Pernah dia jatuhkan orang itu kan, menuduh kan itu berarti nggak benar ya. Wa akala malahada, makan harta orang, yang ini. Wa safaqa damahada, menumpahkan darah orang yang nggak boleh ditumpahkan. Wa darabahada, melukai orang. Fayu'ta hada min hasanatihi, maka diberikanlah ini daripada kebaikannya, wa hada min hasanatihi, dan ini daripada kebaikan. Jadi dosa dia menghina orang, ini balasannya. Pahala sembahyang, pahala puasa itu kasihkan sama orang tuna. Untuk bayarnya, nanti dia itu apalagi dia itu menuduh orang berzina, diambil pahalanya. Nah, untuk orang yang makan harta orang dengan cara yang tidak benar, nanti pahalanya itu pahala zakatnya. Nah, ini untuk gitu. Habis lama-lama ya. Faniat, kalau sudah habis hasanatuhu, pahalanya, qabla ayyuqda ma alaihi, sebelum semuanya terbalas apa yang dia lakukan kepada orang itu, makan harta orang, menghina orang, menuduh orang, menumpahkan darah orang, melukai orang, itu belum selesai, udah habis kebaikannya, pahalanya. Ukhidha min khotoyahum, diambillah dosa-dosa dari orang yang dianiayanya itu, diambil dosanya. Waturihat alaihi, dicampakkan kepadanya, dikasihkan ke dia. Tumaturiha finnar, kemudian sudah itu dikasihkan ke dia, dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Rawahu Muslim. Kurang jelas apa lagi lah di situ tuh. Sahih itu Muslim. Dia sembarangan menuduh orang, menghina orang, mengambil hati orang dengan cara-cara yang tidak hak, menghina orang yang memang dihina oleh agama, itu tidak apa-apa. Menghina orang yang dilaknat Allah, tidak apa-apa. Menghina orang yang bagus-bagus, menuduh orang yang bagus-bagus akhlaknya, tingkah lakunya, dituduh penzina, ada ini. Mengambil harta orang, dia kan nggak tahu. Memang nggak tahu lah dia, tapi Allah Ta'ala kan tahu ya. Sekarang model, kalau ada tanah setapak milik orang nggak diusahakan, boleh diambil, disertifikatkan pun tuh. Emang iya, PPN. Mencuri itu namanya.
Karena kita tahu ada pemiliknya. Ya salah sendiri kenapa nggak diusahakan? Itu undang-undang agraria kok. 30 tahun nggak diusahakan, boleh udah digerankan. Keluar gerannya itu. Undang-undang agraria tuh. Itu pencuri namanya, mengambil harta orang lain. Ya datang ibu-ibu di Manggis. Kita di bawah dia. Mana yang namanya Ustaz? Mana Ustaz Bambang tuh mana? Itu. Bambang nggak pernah nampak di sana. Udah tuh ada apa, Bu? Ini saya mau nanya, ayah saya dulu mendapatkan amanah jaga sebidang tanah. Ayah saya tahu karena saya anak paling tua, disuruh jaga aja. Sampai ayah saya meninggal, nggak diambil sama orangnya. Orangnya itu tak kemana-mana. Sampai hari ini pun kami nggak tahu anak-anaknya, ahli warisnya nggak tahu. Jadi saya tinggal di situ, saya kan anak perempuan, saudara saya banyak, ada 4 orang lagi, ada laki-laki, ada perempuan. Orang itu mau jual, saya bilang nggak usah, ini bukan punya kita. Nggak apa-apa itu, orang nggak ada yang nuntut kok, nggak ada gini, udah berapa puluh tahun gitu, dari ayah kita sekarang aja udah berapa puluh tahun kan kayak gitu. Saya bilang nggak boleh, ini masih ada yang punya. Ya siapa yang punya? Pokoknya ada yang punya, entah siapa yang punya. Jadi berarti kita nggak boleh jual harta yang bukan milik kita, kita jual. Benar kan saya itu Ustaz? Benar. Jadi nanti kalau dipaksa orang itu jual juga, biarkan aja, ibu nggak usah teken. Kalau ibu teken berarti ibu itu ditukangi orang itu, misalnya di ahli waris tidak termasuk ibu misalnya, udah biarkan aja. Tapi ibu nggak membantu kemaksiatan, biarin aja orang itu kayak gitu. Kalau ibu juga mengikut di situ, ibu berarti mengambil harta orang dengan cara yang batil. Payah urusannya daripada masalah itu. Ya kayak gini nih lah coba. Allah Ta'ala nggak lepas tangan, nggak mau nunggu Allah Ta'ala ngampunkannya dosa dengan sebab menzolimi orang ini. Mengambil harta orang dengan cara yang tidak hak kan menzolimi namanya. An Ummu Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, perempuannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basarun, hanya saja aku ini manusia, wa innakum tahtasimuna ilayya, dan bahwasanya kalian itu tahtaksimu itu mengambil pengadilan akan aku akan sengketa kalian. Kalau sama itu sengketa, jadi ikhtasoma, tersengketa kalian gitu. Ilayya, kepadaku, minta menyelesaikan persengketaan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dukum, dan mungkin saja ba'dukum sebagian daripada kalian, dari yang bersengketa itu, ayyakuna alhana bihujjati min ba'di, aku menganggap lebih tahu dengan hujahnya itu dari yang sebaliknya. Misal gini, kan tentu kalau ada orang yang bersengketa, 2 orang minta pengadilan ke Nabi, Nabi kan tanya itu, masing-masing pakai hujah tuh, pasti merasa membenarkan masing-masing dia punya. Satu hujahnya begini, satu hujahnya begini. Nanti kan Nabi yang menimbangnya, mana hujah yang menurut pengetahuan Nabi itu lebih logis untuk diterima. Karena dia mungkin pandai nyusun hujahnya itu, padahal nggak sebenarnya itu. Nabi nggak salah, karena ana basarun, kata Nabi, aku ini manusia, hanya berdasarkan zohirnya itu aja. Kalau hujah itu nampak lebih tepat daripada yang ini, karena pandai, saking pandainya bikin keterangan gitu ya, fa'aqdilahu binahwi ma asma'u, maka pasti aku menghukumi kepada yang hujahnya itu lebih betul, walaupun bukan betul dengan sebenarnya, tapi karena pandainya nyusun hujah, nyusun dalil, jadi seakan-akan macam dia yang betul gitu ya. Paman qadaitu lahu, kalau aku sudah menyelesaikannya itu, bihaqqin akhihi, kalau ternyata yang kuputuskan itu adalah mengambil hak dari orang yang saudaranya sendiri, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, itu sama dengan dia itu mengambil sepotong daripada api neraka. Ini maksudnya. Ada 2 orang yang bersengketa, ngaku masing-masing benar. Misalnya ini kejadiannya baju besi ini sebenarnya. Ada orang bersengketa, 2 orang tentang baju besi. Lalu baju besi itu satu bilang ini punyaku, yang satu bilang ini punyaku.
Lalu Pak ditanya Nabi lah keterangan masing-masing. Yang bukan punya itu lebih pandai dia nyusun hujahnya. Jadi seakan-akan kalau diperhatikan dia yang benar dari hujah dia itu. Jadi Nabi kan menghukumi dengan hujahnya itu. Tapi sebelum diserahkan baju besi itu, Nabi bilang, inilah hadisnya. Faman qadaitu lahu bihaqi akhihi. Kalau ternyata aku itu menghukuminya itu, faktanya, realitanya bahwa itu telah mengambil hak saudaranya yang lain, berarti nggak benar ya. Fa innama aqtau, berarti dia mengambil sepotong dari api neraka. Takut sahabat Nabi yang kayak gitu. Udah nggak jadi lah. Aku kepandian punya itu, sebenarnya itu ini baju-baju dianya ini kan. Mengambil seperti itu. Kalau ada dalam satu cerita Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman gini ceritanya. Berebut tentang anak ini. Anak diperebutkan oleh dua orang emak, dua orang perempuan. Yang satu bilang ini anakku, yang satu bilang ini anakku. Masing-masing bikin keterangan. Nggak ada yang mau ngalah. Udahlah gitu kan. Karena nggak bisa dicari mana yang benar oleh Nabi Sulaiman. Dari keterangan itu sambil saling sama kuatnya keterangan. Kata Nabi Sulaiman, diambilnya pedang. Mari gini aja lah. Kalau dua-dua kalian ini punya bukti-bukti yang sama kuatnya, mari biar aku ambil pedang. Dan aku belah dua aja, separuh untuk kau, separuh untuk kau. Menangis maknya yang betul. Maknya yang betul. Dia bilangnya kayak gini, udahlah aku nggak menuntut lah itu sebagai anakku. Aku nyerah aja lah dengan keputusan dia yang bilang itu dia anaknya. Udah bawa aja itu. Bawa aja. Katanya kayak gitu. Nabi Sulaiman, udah bawa aja biar sama dia aja nggak apa-apa lah, udah gitu. Nabi Sulaiman malah memberikan anak itu kepada yang ini. Kalau yang sana bilang bagusan disembelih, udah nggak apa-apa itu biar kamu separuh-separuh, katanya kayak gitu. Jadi Nabi Sulaiman dengan itu dia terus tahu kalau emak namanya biarlah sama orang daripada mati. Kalau disembelih kan mati. Udahlah nggak apa-apa lah, nggak dia pun aku emaknya, nggak apa-apa lah asalkan anak itu hidup, kan gitu. Dari keterangan itulah cara Nabi Sulaiman mengambil keterangan untuk menyelesaikan kasus itu. Nabi Sulaiman. Jadi hati-hati. Kalau kita bisa menang dalam putusan hakim, padahal kita seharusnya kalah. Tapi karena kelihayan kita dalam menguatkan pledoi, sehingga pembela segala macam, sehingga kita itu diputuskan orang yang tidak bersalah padahal kita bersalah, itu sama dengan fa'innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Dia itu mengambil sepotong daripada api neraka itu. Iya. Tapi dia orang kafir. Hakim kafir ya? Tapi nggak tahu kalau hakim. Tapi pengacaranya orang Hindu. Hindu Bali. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalal mu'minina fi bushatin min dinihi malam yusib daman haroman, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah seorang mukmin itu pada gelanggang pusat daripada agamanya. Kalau mau diartikan gelanggang, cahaya pun bisa juga. Cahaya daripada agamanya. Masih masuk dalam orang beragama itu. Masih dapat faedah dari sebagai orang mukmin. Malam selama tidak dia yusib daman haroman, tidak dia yusib asoba. Menyirami, disirami dengan darah yang haram. Jangan sampai dia terkena pengaruh darah yang haram, mengambil harta orang, membunuh orang dengan tidak cara yang benar gitu ya. Karena membunuh orang dengan cara yang benar itu pandai kali dia bikin kesaksian sehingga dia jadi lepas padahal, atau dia membantu orang jadinya membunuh gara-gara dia. An khaulah
binti Thamir al-Ansariyah wa hiya imratun Hamzah radhiyallahu anhuma. Dari Khawlah binti Thamir al-Ansari, suku Ansor. Dia itu adalah istri daripada Hamzah radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat, perempuannya sahabat, Hamzahnya sahabat. Hamzah itu kan paman Nabi ya. Qalat, berkata dia, ini hadis riwayat yang meriwayatkan perempuan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mendengar aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan yan apa ya? Yatakhawwaduna fi malillahi biwari haqqin walahumun naru yaumal qiyamah." Sesungguhnya seorang laki-laki yatakhawwaduna, mengusahakan, membelanjakan, mencari. Khawd itu tenggelam. Tenggelam dalam danau. Apa ngartikan? Tenggelam. Ya. Berinteraksi lah ya, berinteraksi, menjual, membeli dari harta Allah Ta'ala dengan tiada hak. Fi malillahi biwari haq. Hati ngambil uang masjid. Ini dalilnya. Harta siapa tuh? Jangan dipergunakan tidak pada tempatnya. Memakai uang masjid. Fi malillah, harta siapa? Harta wakaf itu harta Allah. Iya. Biwairi hakin, tidak pada tempatnya. Harta masjid pula digunakan untuk entah untuk apa-apa yang bukan kepada tasarruf yang harus digunakan. Menggunakan harta yang diamanahkan ke kita atau bukan diamanahkan ke kita, bukan digunakan untuk yang dibolehkan, kita bikin tempat yang nggak dibolehkan. Falahumun naru yaumal qiyamah, maka baginya itu neraka di hari kiamat. Maka saya keras sekali perkara itu. Uang infak lah. Uang infak itu untuk apa? Kan untuk kemakmuran masjid. Jangan digunakan untuk yang lain. Orang ngasih infak itu untuk kemakmuran masjid, bukan untuk nanggulangi banjir bandang. Jadi itu untuk apa nanggulanginya? Masih ada yang lain, belum darurat, cari yang lain. Kalau ngasih anak yatim, Apa hubungannya dengan anak yatim dengan masjid? nyantuni Nyantuni cari yang lain lah. Bukan nggak boleh nyantuni anak yatim di masjid. Orang ngasih infak tuh apa dibilangnya itu untuk anak yatim? Kan nggak, untuk kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid adalah yang berhubungan langsung dengan fungsi masjid. Fungsi masjid untuk sembahyang dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu sembahyang, ngaji, khatib, muazin, bersihan, kecat, karpet, apa itu namanya, sabun, kamar mandi, untuk sabun kamar mandi, sapu, sound system, itulah dia. Jangan diambil untuk dari situ untuk kepentingan yang nggak perlu. Islamkan orang pula di masjid itu diambil uang, nggak boleh. Yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq, itu namanya. Alahumun naru yaumal qiyamah. Kalau si Saipul nanya dia kemarin pada minggu, belikan apa? Dandang, piring katanya. Gayung dari uang masjid. uang masjid. Untuk harta masjidnya itu Mas enggak boleh. Cari yang lain. Cari dari yang lain. Cari donatur lain untuk keperluan itu. Dandang nggak boleh. Ih, dandang pula diambil dari apa? Apa hubungannya? Infak. Nggak ada hubungannya sama masjid dandang itu. Ya kalau kamu perlu-perlu, ya nggak usah, kan apa rupanya? Rupanya itu penting itu. Tujuan utama dari masjid itu rupanya kan enggak. Berarti nggak diselingkuhin ya. Nggak boleh. Cari dari yang lain. Bukan nggak boleh masjid memiliki dandang, memiliki, bolehnya itu. Cuman jangan dari uang wakaf masjid diambil, dari infak masjid. Khianat itu namanya. Kalau di sini bilang yatasarrafuna fi amwalil muslimin bil batil, menggunakan harta orang muslim dengan cara batil. Padanya itu bahwasanya menggunakan padanya itu kepada apa-apa yang tidak boleh semata-mata karena keinginan. Tastahi. Oh ini cocok ini boleh ini, enggak boleh. Tapi
Tapi kalau di masjid tuh kita buat kota infak khusus anak yatim. Nah, silakan. Boleh tuh ya? Jangan dari infak itu. Kalau mau situ bikin kotak yang lain. Oh, Bukhari. Kalau ada istri bininya kalimatnya agak lain, tapi maknanya sama. Ini nggak ada. Iya, ada. Asobau bihaqi buri kadang marabba mutakhawid bima syi' nafsahu bima sya'at nafsuhu ilma lillahi wa rasulihi laisa lahu yaumil qiyamah illa ma. Maknanya sama. Cuman bahasa redaksinya beda. Wallahu a'lam. Nih. Nih. Kasih ini. Teman Joko Wang. Gue pikir kan tahu junior tapi Kan ada nggak di kitab semalam tuh dia bilang bahwasanya Rasulullah tuh suka warna merah di apa lagi Hijau. hijau nggak dibilang ya? Merah putih. oh itu Bilangnya siapa? Sama Jumat. Dia menyinggung Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir. Dia nyinggung itu. Yang hitam. Dia membenarkan Hizbut Tahrir. Enggak. mantai Dia nyinggung tentang panji tentang Bendera hitam panji itu. Rasulullah itu kalimat tauhid itu ditulis di merah ditulis di apa maksudnya spanduk itu warna hitam tuh Rasulullah nggak suka warna hitam gitu maksud dia gitu. Jadi Rasul itu bahaya. Ada yang hitam ada yang merah yang nggak ada dibilangnya merah muda kayak gitu. Kalaupun betul dia bilang misalnya dia bisa menyebutkan hadisnya itu berarti hadisnya nggak mutamati. disebutkannya pula tuh kitab apa dibilangnya Ya, dia terserah aja kalau dia boleh menyebutkan kitab kan kita boleh aja. ini kita undang-undang dasar kali Terus pertanyaannya, kalaupun memang nggak ada bendera Nabi seperti yang dia bilang, kalau kita bikin hukumnya apa? Haram. Enak aja dia bilang haram. Itu kan cerita hukum namanya. Jadi gini ya, sepotong hadis itu kalau dia bilang ini hadisnya misalnya gitu, Nabi benderanya begini misalnya gitu. Lalu kalau kita nggak bikin bendera seperti itu, berdosa. Itu namanya belum keluar hukumnya. Yang bisa memeras hukumnya itu adalah mujtahid. Kecuali dia memang nyata di situ hukumnya apa. Seperti itu, kutiba alaikumusiyam, itu jelas hukumnya. Diwajibkan kepada orang puasa. Ini cuma diceritakan bahwa bendera Nabi kayak gini. Terus apa dibilang Nabi? Wajib kalian bendera seperti ini. Ah, itu baru rame. Ini itunya nggak ada, berarti ijtihad dia. Kalau ijtihad dia nggak boleh memutarkan sesuatu. Dia nggak boleh bilang hasil ijtihad dia paling betul. Nggak boleh. Agama kita ini harus kita warnai. Jangan monoton katanya. Monoton apa? Harus kita warnai. Ya berarti kalau kita sembahyang Jumat, kita bikin saf pertama baju putih, semua baju kedua baju merah, sebenarnya baju hijau, pelangi jadinya. lukis dia Nggak punya dalil, nggak suka sama Kalau dia nggak suka sama tadi terserah aja, tapi bawa yang kayak gitu-gitu itu kan itu urusan dia kalau nggak suka, jangan perasaan kali. yang sholat di masjid masih ada orang sholat masjid Ada yang sabtu. Mana tempat mau beli orang sebelah. Karena si imam. Saya nggak bisa jawab kalau udah cerita